Baik, terima kasih Pak Webis. Baik, kalau gitu saya share saja. Terlihat? Halo, terlihat? Ya. Baik. Jadi sedikit saya ceritakan tentang Roboros. Jadi untuk format kali ini Roboros itu penyelenggaranya kali ini adalah Politeknik Negeri Batam dan di sini Poltek akan kolaborasi dengan Singapore University of Technology and Design atau SUTD untuk mengadakan kegiatan Roborors Indonesia 2025. Nah, sedikit cerita apa itu Roborors. Jadi Roborors itu pertama kali diadakan di 2023. Roborors itu merupakan kontes desain yang dibuat dengan menggunakan robot yang didesain oleh SCTD atau dinamakan Reconfigurable Robot Smurfy, robot yang dimana dapat berubah bentuk. Nah, karena ini menggunakan format yang udah ditentukan, jadi kompetisi ini merupakan bisa dikatakan kayak franchise yang dimana ketentuan lombanya itu sudah ada dari si penyelenggaranya. Jadi Polibatam dapat kesempatan menjadi salah satu penyelenggara kompetisinya. Nah, salah satu aturan-aturan yang harus diikuti itu salah satunya adalah tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian robot akan disediakan oleh penyelenggara, di mana berarti siswa tidak perlu membawa robot, tidak perlu membuat robot. Jadi akan disediakan nanti. Nah, kompetisi ini udah jalan di beberapa negara, di mana pertama itu dari Singapura, itu SUTD, kemudian Malaysia diadakannya baru bulan lalu, 22 Juni, itu yang mengadakan oleh Asia Pacific University, APU, dan Indonesia dapat kesempatan menjadi penyelenggara itu di tanggal 12 dan 13 Agustus. Kemudian setelah Indonesia nanti akan diadakan juga di India. Nah, jadi kompetisinya ini salah satu syarat dari Roborosnya itu adalah kompetisinya tingkat internasional. Jadi nanti akan ada beberapa peserta yang dari luar negeri, yaitu kemungkinan Singapura dan Malaysia. Nah, sedikit cerita tentang robot yang akan digunakan itu. Robotnya itu seperti ini, Smurfy Robot, di mana Smurfy Robot ini diproduksi oleh Weva Robotik. Dan Smurfy robot ini bisa dalam bentuk single block atau hanya satu robot, ataupun terdiri dari 4 robot, yang dimana 4 robot itu dapat berubah bentuk seperti gambar, di mana ada O-shape, Z-shape, T-shape, L-shape, S-shape, G-shape, and I-shape. Nah, jadi untuk kompetisi lomba ini kita akan menggunakan robot ini. Nah, kemudian untuk kegiatan lombanya, jadi agak berbeda dari sebelumnya. Jadi kegiatan lomba akan diadakan selama 2 hari, di mana hari pertama itu adalah opening dan juga workshop. Di mana workshop ini adik-adik siswa akan mengikuti training atau workshop bagaimana cara program robot dari awal hingga akhir. Dan juga nanti di acara pertama ini akan diumumkan bagaimana peraturan lombanya dan lapangannya. Jadi formatnya adalah kita tidak memberitahu bagaimana bentuk lapangan ataupun peraturannya. Jadi akan diumumkan nanti ketika sehari sebelum lomba. Dan kemudian hari keduanya baru dilangsungkan dengan kompetisi dan penutupan. Nah, sesuai mengikuti format Roborors, jadi bakal ada 2 challenge. Yang pertama hardware challenge dan yang kedua imaginary. Di mana hardware challenge itu adalah yang kita program adalah robot aslinya. Sedangkan imaginary itu kita menggunakan simulasi. Nah, jadi ini salah satu contohnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana contoh untuk mengakses simulasinya. Oke. Ini salah satu contoh kegiatan yang diadakan di Singapura beberapa bulan lalu.
Nah, seperti yang terlihat di video, biasanya format Roboros itu dibagi menjadi beberapa kelompok umur, yaitu 12 sampai 13, kemudian ada 13 sampai 15 dan 15 sampai 19. Nah, tetapi karena kita biasa umumnya diikuti oleh siswa SMA, jadi untuk kali ini kita batasi menjadi batasan umur 15 sampai 19 tahun. Oke. Nah, berikut ada informasi-informasi yang penting yang mungkin harus yang biasa ditanyakan juga. Itu pertama, tidak ada biaya pendaftaran. Kemudian siswa wajib membawa laptop mereka sendiri yang digunakan untuk program robot. Kemudian robot akan disediakan. Lalu lapangan dan peraturan lomba akan diumumkan saat workshop. Kemudian penutupan pendaftaran itu 31 Juli. Lalu setiap member dalam satu tim harus dari sekolah yang sama, kemudian di rentang umur 15 sampai 19 tahun. Kemudian info berikutnya bisa dilihat di website dan bisa ditanyakan di website. Mungkin bisa saya tunjukkan sedikit simulasi suatu simulasinya. Untuk simulasinya bisa dicoba di sini dan website Hyperbolic. Ini salah satu contoh pemrogramannya menggunakan Go. Tapi untuk ketika di lomba nanti itu tidak seperti ini. Ini hanya contoh saja di mana kalau di sini simulasinya berupa supaya bisa mengcover seluruh area. Dan itu contohnya saya ini programnya. Jadi kalau pada simulasi ini target robot adalah bisa mengcover seluruh area pada lapangan. Jadi poin berdasarkan jumlah area yang tercover dalam satu lapangan. Jadi kayak ingin tes bisa menggunakan ini. Jadi untuk pemrogramannya bisa ada dua cara melalui Arduino dan pemrograman blok. Silakan pelajari ini untuk bagian challenge imaginary. Oke, dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke Pak Wibis. Oke, suara saya terdengar. Jadi itu ya, teman-teman siswa dan guru, perwakilan guru yang hadir. Perlu disampaikan sekali lagi, karena ini lombanya sifatnya internasional, jadi nanti eh, bisa jadi selama pelaksanaan kita akan menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi, termasuk nanti pada pelaksanaan workshop. Kemudian lombanya gratis, jadi kalau ada sekolah yang belum belum daftar, segera daftar, karena pesertanya terbatas. Jadi kalau nanti kuotanya sudah penuh, kemudian sekolahnya terlambat daftar, mohon maaf tidak bisa dimasukkan ke dalam sekolah yang diundang pada pelaksanaan kegiatan. Dan robotnya gratis, sorry, robotnya tidak perlu buat, robotnya disediakan dari Polibatam. Kalian cukup bawa laptop saja.
Nah, tadi Pak Rifki juga menjelaskan bahwa lombanya nanti formatnya ada dua ya. Yang pertama formatnya menggunakan robot fisik. Jadi teman-teman siswa akan melakukan coding ya di robot untuk robotnya berjalan. Kemudian satu lagi kategorinya adalah imaginary. Jadi ada yang kategorinya pertama adalah autonomous, kemudian yang kedua adalah imaginary. Kalau autonomous tadi coding langsung, robotnya fisik. Kalau imaginary berarti teman-teman coding di web menggunakan simulasi. Jadi nanti robotnya bergerak secara simulasi. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita bisa buka sesi. Oh, suara saya tidak jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah cukup jelas terdengar? Oke. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya kepada peserta yang hadir di Zoom, baik guru maupun siswa. Silakan berbicara melalui speaker, sorry, mic, kemudian atau bertanya lewat eh, chat yang ada ya. Jadi nanti mungkin akan saya lempar ke panitia yang bertanggung jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, presiden, Pak. Silakan dari sekolah SMA Kartini ya, Vina Azahra. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya Kak, kan untuk yang robot fisik itu menggunakan coding programming dengan app dari laptop. Nah, untuk app-nya itu kita menggunakan apa? Sama basic. Saya langsung lempar ke Pak Rifki Aprija ya. Mungkin boleh bantu dijelaskan, baik itu yang autonomous maupun yang imaginary, pakai menggunakan apps apa. Kalau Untuk yang autonomous itu bakal menggunakan Arduino, dan kalau yang simulasinya dari web. Ntar webnya akan diberitahu saat kegiatan lomba. Jadi yang digunakan tidak yang di halaman yang saya tunjukkan tadi, tapi akan dibuat sendiri khusus ketika lomba. Jadi programnya menggunakan Arduino dan Blockly. Jadi silakan bisa pilih salah satu. Oke, bagaimana? Makasih Kak. Oke ya, tadi sudah dijawab ya. Jadi untuk yang autonomous bisa menggunakan Arduino atau Blockly. Teman-teman nanti familiarnya mau pakai yang mana ya? Yang kalau misalnya text based berarti pakainya Arduino. Kalau Blockly itu kan bentuknya ini ya, graphic base. Tapi jangan khawatir, ketika nanti pelaksanaan kita sudah boleh dibocorin belum ya? Jadi pelaksanaan kita 2 hari ya. Jadi hari pertama itu nanti ada workshop, kemudian hari kedua kita ada full lomba. Nah, di kegiatan workshop nanti akan dijelaskan teknis perlombaannya, lapangannya seperti apa kita akan show, dan nanti kita akan berikan template coding sebagai bantuan teman-teman untuk panduan ya untuk teman-teman bisa melakukan coding. Tapi yang kita berikan nanti template-nya sebagian besar dalam bentuk teks gitu. Jadi text based Arduino. Kalau untuk imaginary, teman-teman bisa nyoba atau navigasi ke Weva web, kemudian nanti ada namanya Virtual Tour Imaginary Challenge. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Silahkan dicoba-coba dulu, dilihat-lihat dulu, supaya familiar ya.
Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Pertanyaan dari Imro Atus ya, namanya Imro Atus. Kayak saya pernah dengar gitu. Apakah GitHub Smurfy Blockly itu bisa digunakan untuk training robot tersebut? Secara ini bisa ya. Jadi di GitHub-nya Smurfy itu ada yang text based, ada yang Blockly based, ingat saya. Tapi GitHub Smurfy bisa digunakan untuk melihat-lihat dan template mungkin ada yang bisa dipakai dari situ. Jadi silakan akses ke GitHub Smurfy. Gitu. Oke, tes. Oke. Jadi reminder sekali lagi ya teman-teman, Mas siswa. Kalau setelah Zoom ini ada yang belum daftar, segera daftar ya. Jadi saya dapat informasi dari admin, kuotanya tinggal sedikit. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melewatkan, karena ini kesempatan pertama ya, lombanya internasional, eh, jadi sayang dilewatkan kalau misalnya eh, terlewat gara-gara nggak daftar. Dan pesertanya dibuka untuk peserta kita batasin satu sekolah itu seperti form ya yang dijelaskan bahwa satu sekolah hanya mengirimkan satu tim dengan peserta maksimal 5 ya Pak Rifki ya, benar ya? Iya, pesertanya 5, tapi wajib satu sekolah ya, jangan alumni yang udah lulus terus kalian panggil untuk bantu ya kan nggak boleh ya. Atau misalnya join school, nah itu sepertinya tidak boleh. Jadi untuk tahun ini kita masih batasin satu sekolah maksimal 5 orang, kemudian siswa aktif, gitu ya. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Bang, ya bang. Ya, silakan. Eh, lombanya itu imaginary dan autonom itu diikuti dua-duanya atau salah satunya bang? Secara default, semua tim wajib mengikuti dua, kecuali kalau memang timnya tidak berminat ya, sehingga gugur kesempatannya. Jadi, karena pendaftarannya free, secara default atau secara awal, tim akan terdaftar di dua lomba sekaligus, Imaginary sama Autonomous. Oleh karena itu, karena orangnya 5, clue sedikit ya dari saya, kalian boleh bagi tuh. Ada yang handle Imaginary, misalnya fokus 2 orang. Yang Autonomous 3 orang. Ya, silakan diatur strateginya dengan baik aja lah. Gitu ya. Oke, makasih bang. Sembari nunggu pertanyaan lain ya, saya mau minta masukan dari guru atau perwakilan sekolah. Apakah kami butuh informasi ya dari panitia, apakah undangan resmi kami bisa tujukan langsung ke sekolah atau kami harus melalui dinas pendidikan atau bagaimana? Karena kami belum mendapatkan informasi sampai sekarang teknis pengundangan sehingga nanti sekolah, baik guru maupun siswa tidak mengalami kesulitan untuk hadir. Mungkin boleh ada sekolah yang guru ya, terutama ini yang bisa memberikan eh, informasi ke kami ya gimana teknisnya gitu. Izin, Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Pak. Mohon maaf, tidak bisa open kamera. Saya mewakili dari Man IC Batam. Untuk memang kami belum daftar karena eh,
informasi ke saya juga baru sampai. Jadi kalau untuk persuratan ke Man IC Batam apabila nanti ada undangan bisa langsung ditujukan ke sekolah saja seperti itu. Tapi insya Allah ini sedang proses pendaftaran, gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak Subhan ya. Mungkin ada Ya sekolah terima kasih. lain yang bisa Boleh, boleh kasih masukan juga. Silakan Pak. Kalau dari sekolah biasanya ya, kalau misalnya ada kegiatan lomba, biasanya memang ada surat fisik dari penyelenggara ke sekolah. Biar nanti pihak sekolah mengetahui bahwasannya resmi kalau anak ini tuh mengikuti lomba. Gitu, Pak. Oke. Berarti kita tidak perlu ke ini ya Pak, ke dinas pendidikan ya, karena saya pernah dapat informasi kalau ngadain lomba harus tembusan ke sana ya. Mungkin sekedar informasi aja kali ya ke sana ya. Kalau misalnya dia internasional sih biasanya memang kalau nggak resmi, maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalnya kegiatan ini tuh internasional, itu biasanya nggak perlu sih, karena cukup mengetahui aja mungkin pihak dari dinas gitu Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak, Silakan kami Bu. kami dari Karimun. Maaf Ya. saya nggak bisa open kamera karena kameranya sedang rusak. Untuk yang di Karimun ini kami harus lewat Kacapdis, Pak. Boleh nggak ya diinformasikan ke Kacapdis bahwa ada lomba ini dan kemudian Kacapdisnya bisa share ke sekolah-sekolah sehingga kami bisa ikut. Oke. Kacapdis ya Bu. Nanti saya coba bantu teruskan ke admin ya. Ya, Berarti saya bisa kirim paralel, boleh Bu? Jadi surat langsung direct ke sekolah, sama saya yang ke Kacapdis nanti saya infokan paralel, supaya nanti tidak saling tunggu kali mungkin gitu ya Bu? boleh, boleh Pak. Oke, Jadi kalau kami dapat kan kami bisa juga sampaikan ke Kancabdisnya kalau misalnya ada pemberitahuan seperti ini. siap Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, terima kasih juga informasinya. Ada lagi kira-kira yang... saya sudah dapat beberapa informasi ya, berarti ada yang bisa melalui sekolah langsung, kemudian ada yang perlu melapor ke Kacapdis. Saya masih buka pertanyaan atau soal teknis. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Surat dispensasinya. Silakan Pak, sudah masuk suaranya. Bang, untuk surat dispensasinya gimana Bang? Surat dispensasi, surat undangan maksudnya ya? Surat izin Bang. Oh, surat izin. Nah, kalau dari panitia nanti akan mengirimkan surat resmi berupa undangan sebenarnya ke sekolah. Apakah itu cukup? Saya rasa itu cukup ya kalau di sekolah digunakan sebagai pernyataan bahwa tim diundang untuk hadir ya. Berarti surat undangan ya Bang? Iya, sifatnya sih kalau dari kita bentuknya adalah surat undangan ke nama tim, kemudian nama sekolah yang sudah terdaftar di kita ya, untuk nanti diteruskan diundang pada hari pelaksanaan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke Bang, makasih ya Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Eh, Kembali mengingatkan ya, jadi teman-teman siswa ketika hadir 5 orang ke dalam yang akan nanti ikut lomba, mohon salah satu ya, minimal satu bawa satu laptop. Karena teman-teman panitia tidak menyediakan laptop selama pelaksanaan. Dan laptop ini sangat berguna untuk coding ya, terutama coding tadi yang untuk autonomous, robotnya, kemudian imaginary. Membawa laptop lebih dari satu sangat diperbolehkan ya. Cuman nanti ada aturan-aturan tertentu seperti di imaginary, kita akan batasi laptop yang buka imaginary itu hanya satu harusnya.
Tapi digunakan untuk satu autonomous, satu imaginary harusnya tidak masalah. Nah, imaginary kan tadi pakai web base ya, tidak semuanya bisa akses ke webnya. Jadi satu tim, satu laptop saja. Kemudian pelaksanaan kita masih 12 sama 13 Agustus. Itu kurang lebih kalau dilihat di web 2 minggu lagi ya. Silakan teman-teman siapkan dengan baik. Pak Rifki Afriza tadi menjelaskan bahwa kita punya webnya Roboros, RO, saya taruh di chat ya, roboros.polybatam.ac.id, di situ ada informasinya. Jika ada hal yang ditanyakan, bisa bikin informasinya di contact us, nanti tinggal diisi nama, email, subjek, pertanyaannya apa, atau seingat saya kemarin ada beberapa yang sudah dapat nomor admin kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi silakan tanyakan apa yang masih kurang bingung kalau misalnya nanti masih ada yang perlu ditanyakan. Kemudian sebagai penutup ya, panitia berhak untuk menentukan jika ada sekolah yang daftar 2 tim. Tadi sudah dibatasi bahwa satu sekolah hanya satu tim. Jadi nanti kalau ada sekolah yang mengirimkan 2 tim, panitia akan memutuskan mana tim yang dipilih. Dan itu hak prerogatif panitia ya. Sebenarnya tidak ada panitia, dasarnya sih sebenarnya nanti panitia yang menentukan yang mana. Yang harusnya sih yang paling awal. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mohon bantuannya untuk ngisi absen ya di kolom komentar. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Nah, kalau boleh tahu, itu peserta dalam satu tim itu kan maksimal 5 orang, Pak. Nah, jadi apakah 5 orang ini dengan guru atau guru itu sendiri ya, bisa gitu loh. Silakan Pak Lutfi Afrija. Jika Apa boleh, 5 itu kalau boleh tahu, eh, Pak, lim- untuk peserta dalam satu tim itu maksimal 5 orang kan, Pak? Jadi apakah 5 orang ini dah ditambah oleh guru atau guru itu pisah sendiri gitu? untuk 5 itu adalah peserta siswa. Jadi nanti yang akan mengikuti seluruh kegiatannya siswa semua. Guru mungkin nanti akan dikasih tempat ruang terpisah. Jadi yang akan mengikuti seluruh kegiatannya adalah hanya siswa. Oke Pak, saya izin bertanya Pak. silakan. Pak, mohon maaf Pak, saya joinnya agak telat tadi. Saya kurang paham tentang teknis lombanya itu Pak. Dan lomba apa yang dilombakan gitu, maksudnya jenis lomba apa. Terus kalau untuk materi kita bisa nyari di mana gitu Pak, biar kita bisa persiapan gitu. Oke, untuk materi, Zoom record hari ini nanti akan kita publish di YouTube Braille Polybatam ya. Nanti akan di YouTube Braille Polybatam. Kemudian informasi kita akan menggunakan beberapa kanal. Kita ada web, kemudian kita ada IG juga. Jadi tolong tetap dipantau IG sama web kita. Slide hari ini akan kita share di IG sama web. Kemudian Zoom rekaman ini akan kita share di YouTube-nya Braille. Nah, saya coba ulang secara singkat lagi ya format lombanya. Lomba kita menggunakan robot Smurfy. Smurfy yang digunakan adalah single. Teman-teman peserta cukup hadir bawa laptop dengan 5 anggota timnya, maksimal 3 minimal. Tapi saran saya dimaksimalkan saja. Format lombanya ada 2, autonomous sama imaginary. Autonomous berarti teman-teman siswa akan coding secara fisik di track. Imaginary, teman-teman siswa akan melakukan coding tapi base-nya simulasi di web. Jadi satunya simulasi, satunya coding langsung di robot, gitu ya. Lombanya internasional, peserta kita terbatas. Sampai tadi saya terima informasi dari admin, sudah beberapa sekolah yang mendaftar dan terisa slotnya tidak banyak. Jadi setelah ini silakan daftar timnya. Kami menunggu teman-teman daftar ya.
supaya kita bisa segera kunci pendaftaran. Pendaftaran kita akan tutup 31 Juli. Ya. Jadi tolong tetap dicek ya IG Polibatam sama IG Roboros sama webnya Roboros. Nanti slide presentasi hari ini akan di-share. Udah cukup jelas atau butuh penjelasan lebih detail? Jelas Kak, jelas. Bang, boleh bertanya, Bang? Silakan. Nah, kira-kira jam berapa mulai lombanya, Bang? Lomba kita mulai pembukaan harusnya pagi ya jam 8. Kita selesainya untuk 2 hari. Jadi tanggal 12 kita ada pembukaan dan workshop. Nanti detailnya akan ada di schedule, akan di-share di web dan di IG. Kita mulai dari jam 8, selesai kita menyesuaikan. Bisa jadi nanti perlu dicek. Untuk saat ini jadwal selesai jam 5, tapi bisa jadi akan extend bergantung pada situasi. Untuk mulai jam 8, selesai tergantung keadaan. Bisa jadi jam habis maghrib mungkin paling lama. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, saran kepada panitia kalau bisa next event atau yang sekarang terkait event seperti ini berikan tugas kepada dinas pendidikan agar bisa lebih ramai. Ya, terima kasih informasinya. Jadi sebagai informasi, karena lomba ini bagian dari lomba yang diadakan sebagai open house-nya Polibatam, sebenarnya sudah ada informasi ke dinas pendidikan. Dan tidak hanya lomba robot sebenarnya, ada lomba olahraga dan segala macamnya. Cuman memang waktu pelaksanaannya beda. Jadi memang harusnya sudah ada tebusan ke dinas pendidikan. Tema lombanya nanti menjelang tema lombanya seperti yang di belakang saya, tulisannya Battle of Smart Racers. Jadi nanti teman-teman udah ada kalimatnya ya, Battle Smart Racer. Jadi lomba balap tapi pinter gitu ya. Silakan ditelaah sendiri seperti apa. Itu temanya. Apakah dua lomba menjadi satu atau bagaimana? Ini silakan Pak Rifki Afriza dijawab. Apakah imaginary dan autonomous nilainya sama atau dipisah atau gimana? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi lombanya nanti akan terpisah, di mana ada sebagian yang akan melakukan hardware challenge dan ada yang melakukan simulasi. Untuk venue nanti kita akan dilakukan di Auditorium Polibatam, di mana di dalam audit itu adalah yang akan melaksanakan simulation challenge atau imaginary, dan di bagian lobby itu adalah hardware challenge. Jadi nanti tiap peserta akan dipanggil ke lobby untuk melakukan hardware challenge, dan sebagiannya akan mengerjakan imaginary-nya di dalam auditorium. Begitu pula untuk workshopnya juga akan dilakukan di auditorium. Jadi silakan membagi dari satu tim itu, silakan membagi workload, siapa yang mengerjakan bagian hardware-nya, dan siapa yang mengerjakan imaginary, atau mungkin gantian itu diserahkan kepada peserta bagaimana strateginya. Semoga menjawab ya. Jadi, Kak, ya silakan. saya izin bertanya Kak, kalau untuk yang robot yang dilombakan apakah pakai Smurf yang single atau yang four block ya? Yang kita single. Jadi Pakainya single semua ya? tim akan diberikan satu Smurfy single. Izin Berarti nambahin ya. Oh ya silakan. ya, berarti nanti kita merakit hardware di sana sendiri gitu ya Kak? Atau Eh, sudah dirakitin? jadi tim tidak perlu dirakit ya, karena robotnya sudah assembly oleh panitia. Yang hanya perlu dipikirkan oleh tim adalah langsung ke bagian implementasi coding ya di robot. Jadi tidak perlu dirakit lagi. Terima kasih Kak. Ya, izin nambahin ya Pak Rifki Abrija tadi terkait untuk Imaginary dan Smurfy, kategori lombanya kita pisah, kemudian juaranya juga berbeda ya, harusnya ya. Ada juara khusus untuk autonomous sama juara untuk Imaginary. Jadi teman-teman punya kesempatan di dua hal tersebut.
Kategorinya kita buat berbeda. Tapi pelaksanaannya juga berbeda. Pelaksanaan nanti akan dilaksanakan di lobi dan di auditorium Poli Batam. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau yang imaginary pakai yang single juga ya Bang. Imaginary sepertinya akan pakai yang 4 block. Tapi kita tunggu nanti dipantengin aja ya informasinya ya. Karena informasi resmi akan kita share. Untuk saat ini ditunggu saja. Yang pasti untuk autonomous kita pakai single. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, eh kita 2 hari itu ya nanti ada pembukaan sama penutupan. Di penutupan kita akan hadirkan pembicara-pembicara notable ya. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Batam untuk membahas banyak hal penting ya, teknologi, kemudian karena teman-teman yang ikut nanti merupakan bagian dari lomba yang besar, maka teman-teman akan menjadi saksi setelah lomba di Batam, selanjutnya lombanya di mana. Gitu. Nanti akan ada penyerahan baton atau penyerahan estafet selanjutnya, lomba berikutnya di mana. Sebelum ini kita terima baton estafetnya dari Malaysia. Jadi awalnya Singapura, kemudian Malaysia, baru Batam. Selanjutnya nanti ada lagi. Jadi teman-teman di closing nanti jangan pulang, karena kita akan bagi hadiah. Hadiahnya tidak hanya hadiah juara, hadiahnya ada hadiah-hadiah best yang cukup menarik, nanti akan di-share di hari lomba. Dan juga ada tadi saya sampaikan pembicara-pembicara yang notable dari tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Singapura untuk menambah informasi dan wawasan dari teman-teman untuk teman-teman seperti itu. Cukup ya sepertinya ya. Untuk persiapan lomba atau latihan siswa-siswi kita bagaimana ya Pak? Nah, untuk persiapan lomba, teman-teman bisa searching dulu informasi atau bagaimana Smurf itu bekerja ya. Silakan cari di Google, terutama coding. Tapi untuk hari lomba, karena hari pertama workshop, kita akan sediakan template-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu, kemudian memodifikasinya sesuai dengan strategi teman-teman. Untuk imaginary juga tersedia di webnya WEPA. Jika teman-teman mau lihat bagaimana imaginary bekerja. Kemudian kalau yang autonomous bisa akses ke GitHub-nya Smurfy. Mungkin bisa ada yang dipakai. Kalau kita nanti tetap sediakan template-nya. Itu sih. Silakan. Masih ada yang mau nanya ya? Silakan. Febri, dari Pak Febri dari SMA Kartini. Permisi Bang, mau nanya. Yang landing bawah itu ya Bang, pakai sensor. Ya, jadi saya harus beri bocoran lagi ya. Izin Pak, saya bocorin sedikit lagi ya. Jadi lombanya basisnya line follower. Jadi robot pengikut garis. Robotnya nanti ada sensor garis, kemudian ikutin. Dan semua disediakan oleh panitia, teman-teman. Silakan berkreasi, tinggal berkreasi. Apakah hanya menggunakan Arduino IDE saja? Basisnya sebenarnya terserah. Mau teman-teman menggunakan apapun. Yang kita berikan nanti adalah template menggunakan format Arduino IDE. Ada pertanyaan? Kak mau nanya kalau yang untuk otonomous itu seperti apa ya lombanya? Saya masih kurang paham. Autonomous pada dasarnya tadi seperti mungkin Pak Rifki bisa tunjukin sekali lagi ya video yang tadi. Nanti mungkin di situ ada yang autonomous juga. Itu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran walaupun lomba kita nggak seperti itu.
Yang tadi dilihat ya di atas meja itu adalah imaginary. Nah, ini yang sekarang tadi tampil itu imaginary pakai web base. Kemudian ini robotnya. Nah, kurang lebih otonomous bentuknya seperti ini. Kita akan sediakan lapangan beserta tracksnya. Teman-teman siswa melakukan coding terhadap robot sesuai dengan lapangan yang diberikan untuk menyelesaikan tasknya masing-masing ya. Oke. Itu ya untuk penjelasannya kurang lebih. Tadi ada yang ditampilkan dalam tracknya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Bisa jadi nanti akan ada penyesuaian format dengan Indonesia. Dan ada yang imaginary juga. Robotnya diberikan hari H atau latihan juga diberikan, Pak? Nah, robotnya hanya diberikan ketika hari H. Jadi ketika hari pembukaan, kita pembukaan, ketika sesi workshop, nah teman-teman langsung hands on, robotnya diberikan pada hari ini. Nah, dan robotnya tidak dibawa pulang ya. Jadi ketika hari pertama selesai, robotnya tetap ditinggal di Polimati. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suhan ya, apakah satu tim mengikuti dua lomba? Secara default, iya Pak. Jadi satu tim akan terdaftar di dua lomba, autonomous dan imaginary. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Bisa saya cukupkan pertanyaan dari teman-teman? Oke. Jangan sungkan kalau masih mau bertanya ya, baik via Zoom atau via apapun lah ya, website apa dari web atau dari WA jika ada nomor admin. Terima kasih ya yang sudah hadir, bisa saya cukupkan. Sekali lagi saya reminder karena slotnya terbatas, jangan lupa daftar. Ini kesempatan lomba internasional robot yang jarang sekali terjadi di Polybatu. Masih ada yang mau nanya? Silakan Pak Febri. Ya, ada. Permisi Pak, izin bertanya. Ini kan berbasis coding Pak. Jadi yang coding harus satu orang dari tim tersebut atau boleh berganti-gantian Pak? Barengan gitu atau gantian? Silakan Pak Rifki dijawab. Kalau basicnya sih kami tidak menentukan boleh satu berapa, boleh gantian bebas. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, untuk untuk simulasi imaginary challenge itu satu laptop saja. Tapi untuk hardware boleh misalkan ingin ganti-gantian mencoba program silahkan. Tapi untuk bagian imaginary itu hanya satu laptop saja. Oke, terima kasih Pak. Ya, izin menguatkan ya Pak. 5 orang boleh gantian codingnya, baik itu kan coding imaginary, coding autonomous. Tapi untuk imaginary pakai satu laptop, terserah mau gantian codingnya. Autonomous silakan mau gantian silakan. Yang tidak boleh adalah gurunya mengcoding ya. Jadi nanti guru tidak kita izinkan masuk ke dalam venue coding. Gitu. Jadi hanya siswa saja. Karena ini lombanya antar siswa ya, bukan antar guru. Ini kalau antar guru jadi ini ya, lomba guru gitu, lomba siswa. Cukup ya? Salah satu tim kami ya, Pak Eko mengirimkan referensi lomba yang disediakan. Silakan cek di chat kalau mau cek. Kami tunggu pendaftaran teman-teman ya dan kehadiran teman-teman di hari lomba. Kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Terima kasih.
Sensor yang dipakai apa saja, Bang? Kak, Sensornya, kalau tadi ngecek video Smurfy yang tadi, itu ada gambarannya. Kita robotnya sama persis. Silakan cek di video tadi ya. Videonya ada di website, videonya ada di PPT nanti. Cek lagi nanti apa saja sensornya. Sensornya semua sama di situ. Kita tidak menggunakan sensor tambahan selain dari situ. Perhatikan format lomba yang tadi, mereka pakai apa saja, gimana cara jalan. Hampir-hampir pasti sama. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? oke Kak, mungkin saya terakhir Kak mau nanya. Silakan. Untuk benefit yang kita dapetin ketika kita ikut lomba ini apa Kak? Mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman siswa yang lain gitu, biar lebih bersemangat ketika mengikuti lomba gitu Kak. Mungkin mau saya yang jawab atau Pak Refli? Oh, bisa aja. Jadi untuk lomba kita ada eh, juara ya, tentu saja juara. Dan karena ini juaranya levelnya internasional, bagian dari lomba internasional, teman-teman akan mendapatkan sertifikat robo juara internasional. Yang kedua, karena ini lombanya dua kategori, kategori imaginary dan kategori autonomous, teman-teman kalau dua-duanya juara dapat 2 sertifikat, autonomous sama imaginary. Kemudian kita ada penghargaan terhadap beberapa kategori. Untuk saat ini kita belum bisa kasih tahu karena ini masih sifatnya rahasia. Tapi kategorinya merupakan kategori yang teman-teman tempuh selama lomba. Bisa dibayangkan ya, lombanya seperti apa, kira-kira kategori yang diambil nanti kurang lebih seperti apa, teman-teman mungkin punya bayangan. Untuk saat ini seperti itu. Dan medali sih. Saya belum mendapatkan informasi tambahan mengenai hadiah tambahan. Kalau ada hadiah tambahan, kita akan kasih tahu di hari lomba. Untuk saat ini, kita tawarkan adalah juara lomba, kemudian teman-teman masuk dalam perlombaan level internasional, di hari penutupan nanti ada speaker atau pembicara level internasional, dan teman-teman tidak dibebankan sama sekali untuk bayar. Robot dari kita tidak bayar pendaftaran sama sekali, cukup datang bawa laptop. Gitu. Semoga menjawab ya. Silakan kalau tidak saya tutup. Terima kasih Kak. Ya. Masih ada yang mau di saran untuk sertifikat, kalau bisa disebutkan juga nama personal penerima sertifikat dan bukan hanya tim saja. Siap? Nanti harusnya setiap orang yang juara dapat sertifikat. Tidak hanya nama tim. Jadi 5 orang yang juara, 5-5-nya dapat sertifikat. Partisipan juga ya, partisipan atau peserta dapat sertifikat. Tapi nanti kita ada beberapa yang perlu disampaikan ya. Sertifikat partisipan sama sertifikat juara nanti bentuknya sama, formatnya sama, bentuknya beda. Jika ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, saya mungkin sebagai penutup ya. Tadi juga ditanya apa sih motivasi yang bisa mendorong teman-teman gabung. Saya mewakili Poli Batam ya, khusus di Prodi Robotika. Karena Lomba Robots ini di bawah pengelolaan Prodi Robotika Poli Batam. Teman-teman yang nanti ikut lomba ini, kemudian juara, nanti bisa menggunakan sertifikat juaranya untuk masuk ke prodi kami, Prodi Robotika, dengan menggunakan jalur prestasi tanpa melalui tes. Jadi itu mungkin jadi salah satu motivasi teman-teman ya. Mau masuk Poli Batam, memang kalau minatnya di robotika, silakan masuk Poli Batam, Prodi Robotika. Nanti sertifikat juaranya kami akui sebagai kemampuan teman-teman.
cukup mahir dalam di robotika sehingga bisa masuk menggunakan jalur prestasi tanpa tes. Ya. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Jika tidak ada, izin saya tutup ya. Terima kasih. Beberapa kali saya menutup. Saya tutup, selamat siang. Saya tunggu pendaftaran teman-teman ya di tim. Saya tutup, selamat. Berarti belum ramai orang yang daftar. Tidak, Bu. Sudah sih, Bu. Kalau sebenarnya sudah, cuman ya kalau banyak ya kita bisa pertimbangkan kita memilih yang spesifik ya. Tapi terima kasih sarannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai dah, Zoom-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.